Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan sebuah presentasi yang berjudul Solusi Korosi Infrastruktur Migas berbasis nanokomposit hijau. Nah, di sini kita akan membahas nanokomposit, nanopartikel, dan khususnya dari tumbuh-tumbuhan atau komposit hijau. Di sini kami beranggotakan CSPD memiliki Deus Perdana, kemudian ada Mutiara Julus, dan rekan kita juga ada Cendri Perdana. Ya, untuk pendahuluan dan latar belakang akan dijelaskan oleh saudara Mutiara Julus. Jadi latar belakang kita untuk mengatakan ini itu apa itu teknologi nano, di mana rekayasa material pada skala 1 sampai 100 nanopartikel yang menghasilkan sifat baru dan perkembangan teknologi nano di Indonesia. Di mana riset teknologi nano di Indonesia telah dimulai sejak 2004, di mana dipelopori oleh berbagai kementerian dan universitas. Mengapa kita memilih material sebagai topik kita dalam teknologi energi, yaitu material yang maju adalah salah satu prioritas riset nasional dan terkait dengan teknologi. Sebelum kita mulai lebih jauh, kita identifikasi dulu masalah dari tema yang pertama. Masalah utamanya itu korosi pada berbagai minyak dan gas, banyak parut api yang kemudian digunakan pada korosi, terutama korosi oke disebabkan oleh dampaknya yaitu pada sektor ekonomi kerugian besar yang dilibatkan mengakibatkan kebocoran, perbaikan dan pengembalian operasian pada digitalnya risiko kecelakaan kerja dan berdampak dan dalam yang lingkungan itu pencemaran tanah dan laut minyak atau gas. Pentingnya masalah ini yang kita identifikasi pada negara kita yaitu Indonesia, di mana pada sektor vital yaitu industri migas adalah tulang punggung perekonomian dan sebagai negeri nasional. Dan pada merupakan infrastruktur strategis, penyalur adalah aset kritis yang solusi lokal. Tantangan ini membantu peluang untuk mengembangkan solusi berbasis kekayaan alam Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada teknologi impor. Selanjutnya, solusi berbasis teknologi nano akan dijelaskan oleh Untuk selanjutnya pada solusi ini kita akan menggunakan pelapisan komposit. Komposit yang dilakukan antara dua, yaitu nanopartikel lembaga, yaitu NPS, dan juga ekstrak tanaman lokal. Jadi untuk nanopartikel lembaga ini sendiri berfungsi sebagai penghasil fisik korosi dan antibakteri. Untuk ekstrak tanaman lokal atau pestisida ini berfungsi sebagai agen prevensi dan penstabilan partikel serta sumber senyawa bioaktif, yaitu misalnya kraton dan serai, yang bisa menambah biofilm bakteri penyebab infeksi. Untuk prinsip kerja dari lapisan ini yaitu membentuk pelindung pasif terhadap permukaan baja dan melepaskan agen biosida alami untuk mencegah pembentukan biofilm. Kemudian selanjutnya yaitu keunggulan teknologi konvensional dibandingkan dengan yaitu teknologi nanokomposit. Mana ini ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah efektivitas. Untuk teknologi konvensional ini memerlukan dosis yang sangat tinggi dibandingkan dengan teknologi nanokomposit yang mempunyai efektivitas tinggi dengan konsentrasinya rendah, dan beberapa studi menunjukkan efisiensinya hingga 99%. Kemudian untuk kriteria yang kedua yaitu dampak lingkungan, di mana untuk teknologi konvensional ini dia mengandung bahan kimia yang sangat beracun dan berbahaya bagi ekosistem. Sedangkan untuk nanokomposit hijau ini lebih ramah lingkungan dan biodegradable, bisa didaur ulang. Kemudian untuk
untuk kriteria yang ketiga yaitu sumber daya. Jadi untuk teknologi konvensional ini bergantung pada baru sehingga kita seringkali harus punya waktu atau kondisi yang baik untuk melakukan impor sehingga sangat memungkinkan. Sedangkan untuk nanokomposite ini kita memanfaatkan sumber daya alam lokal sehingga kita dapat membuat nanokomposite dari bahan-bahan lokal yang ada di Indonesia. Kemudian untuk keberlanjutannya pada teknologi konvensional itu kurang berkelanjutan sehingga dapat berpotensi untuk menimbulkan limbah. Sedangkan untuk nanokomposite ini mendukung prinsip dan sirkular. Untuk selanjutnya yaitu analisis dampak dari nanokomposite. Jadi di sini ada tiga, ada ekonomi, sosial, dan mana untuk ekonomi sendiri itu dapat mengurangi biaya perawatan dan perbaikan infrastruktur hingga dapat mencegah kemungkinan akibat kebocoran dan kebocoran operasi. Kemudian dari dampak ekonomi itu sendiri dapat meningkatkan nilai tambah dari kekayaan dari Indonesia. Adapun dari dampak sosial yaitu dapat meningkatkan keselamatan kerja dalam lingkungan industri dan dapat mengurangi risiko kecelakaan yang merugikan masyarakat. Karena hal ini kita tidak menggunakan banyak bahan kimia sehingga ramah sekali. Kemudian untuk dampak pada lingkungan sendiri ini dapat mengurangi penggunaan bahan bakar dan B3 karena kita punya bahan yaitu dari alam. Jadi untuk bahan kurang banyak, kurang ada, dan ini dapat mencegah penularan akibat kebocoran pipa. Ini dampak ini langsung menuju pada masalah kita yaitu kebocoran pipa plat baja tadi. Kemudian dampak lingkungan yang terakhir adalah mendukung kemandirian teknologi permanfaatan SDA dan target pembangunan berkelanjutan. Itu saja dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad. Saya akan menjelaskan analisis kesiapan teknologi atau TKL ya, dan beberapa tantangannya. Nah, tingkat kesiapan teknologi atau TKL ini untuk industri sendiri diperkirakan masih berada di tingkat daerah 3-4. Daerah tingkat tinggi itu biasanya masih dalam proses penelitian dan validasi di laboratorium. Nanti kalau sudah diuji pada skala industri itu baru sudah masuk ke daerah 7-9. Nah, untuk tantangan implementasinya, yang pertama itu mulai dari skalabilitas, karena sintesis nanopartikel dalam skala besar ini masih tergolong amat sangat mahal dan kompleks. Kemudian biaya produksi ya sama seperti sebelumnya, investasi awal itu sangat mahal, mulai dari peralatan produksi, peralatan analisa, dan beberapa peralatan lain yang untuk nanomaterial masih sangat mahal. Kemudian tantangannya berupa regulasi. Di Indonesia sendiri masih sangat terbatas regulasi dan aturan yang menjaga ataupun mengatur ketat penggunaan nanomaterial di industri. Kemudian selanjutnya itu ada inovasi yang diusulkan. Inovasinya mulai dari riset lanjutan karena tadi masih dalam validasi yang skala lab ya. Jadi kita harus fokus dulu kepada optimasi sintesis nanopartikel. Nah, karena di sini kita nanopartikel buat karat dan merupakan nanopartikel hijau, jadi kita fokus ke ekstrak tanaman lokal untuk meningkatkan ukuran dan stabilitas yang optimal. Kemudian dilakukan uji coba skala pilot yaitu project ya, uji awal pada segmen pipa tertentu. Nah, karena kan industri migas ini sangat bergantung kepada baja dan besi ya, dan dia juga berada di laut. Jadi tantangan korosi itu sangat kuat. Diharapkan nanopartikel berbasis
Kemudian setelah dilakukan beberapa inovasi buat skala lab dan riset lanjutan, diharapkan adanya pengembangan standar itu untuk mendorong pembuatan standar nasional. Jadi kalau misalnya ada tujuan atau ingin melakukan riset lanjutan, nah standarnya untuk melakukan nanopartikel hijau korosi ini tidak ada. Nah, untuk kesimpulan, jadi setelah pemaparan panjang tadi oleh sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa korosi ini merupakan salah satu tantangan besar ya, khususnya pada infrastruktur migas yang biasanya ada pengembangan, penggalian, dan bahkan pemotoran di tengah laut gitu. Nah, jadi diharapkan teknologi ini menjadi solusi agar peralatan ataupun pipa-pipa yang dipakai pada migas korosi itu menurun drastis. Kemudian diharapkan juga pelapis nanokomposit hijau ini yang berbasis nanopartikel ini dapat digeser dari tanaman lokal untuk menunjukkan potensi besar sebagai solusi efektif, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sebenarnya konsep nanopartikel hijau ini sangat bagus ya, dari bahan bakunya gitu, diambil dari tanaman-tanaman yang ramah lingkungan gitu. Kemudian juga dampaknya juga karena dari nanopartikel, jadi diharapkan mendapatkan efek yang besar. Kemudian perlu adanya peningkatan kolaborasi, peningkatan regulasi. Nah itu karena kita masih kita harus validasi laboratorium, diharapkan nanti banyak percobaan, terus banyak regulasi, banyak aturan yang ketat gitu untuk partikel hijau, supaya nanti nanoteknologi ini dapat diadaptasi dan meningkatkan daya saing dan kemampuan bangsa. Jadi tidak tergantung pada kebangsaan lain. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terjadinya adanya penyampaian yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.